Bedanya nyeri karena saraf kejepit sama nyeri biasa apa sih? Jadi kalau nyeri biasa itu nyerinya lokal. Lokal yaitu biasanya kalau di leher ya dia di leher aja, kalau di pinggang ya di pinggang aja. Nyerinya biasanya suka pegel atau nyeri kayak abis kepukul atau pokoknya nyeri-nyeri yang sifatnya tidak menjalar. Dia biasanya akan membaik dengan istirahat ataupun mengurangi aktivitas yang menyebabkan nyerinya muncul. Jadi usahakan nyeri-nyeri ini tuh biasanya munculnya karena duduk terlalu lama mungkin atau berada di posisi yang terlalu lama atau juga kesalahan postur tubuh. Bedanya sama nyeri saraf ini dia sifatnya menjalar. Jadi kalau bisanya nyeri di leher dia menjalar ke tangan, kalau nyeri di punggung bawah menjalarnya ke kaki. Biasanya dia lebih dicetuskan karena hal-hal yang lebih berat, mungkin terjatuh atau mungkin ada proses radang atau proses keganasan, infeksi, itu bisa saja menyebabkan nyeri saraf. Sifatnya dia beda tuh, dia nggak pegel biasanya disebutkannya nyetrum, menjalar yang tadi ya, atau ada rasa panas. Dan umumnya di saat baru dia lebih berat di malam hari dibandingkan di saat-saat yang lain. Untuk proses yang lebih panjang bisa saja selain menimbulkan yang sensasi yang tadi, bisa juga menimbulkan kelemahan otot yang terdampak, bisa itu tangan ataupun kaki. Jadi buat teman-teman kalau ada keluhan seperti yang tadi disebutkan, jangan lupa untuk segera konsultasi ke dokter saraf. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita akan bahas topik utama kita tentang saraf kejepit. Dan bagi pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021-290-3264 atau DM ke Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kita lanjut lagi ya dengan dokter kita hari ini, Dr. Ineke Twikstisa Arandita SPN, F Neuro Restorasi, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke. Kalau kita bicara tentang saraf kejepit, saraf ini kan sebenarnya ada di seluruh bagian tubuh kita ya dok ya. Tapi kalau yang saraf kejepit yang dimaksud, itu tuh saraf bagian mana sih sebenarnya yang punya masalah? Oke, jadi kita ngebayangin saraf itu dari daerah belakang lah ya, tulang belakang dari leher sampai daerah paling bawah, di daerah bokong, itu dia jalan beriringan di dalam si tulang belakang kita itu. Ya, tulang belakang kita tuh kayak bentuknya ada segitiga, ada bolongnya di tengah, nah saraf tuh jalannya di situ. Nah ketika dia jalan di situ, bayangkanlah seperti pohon. Jadi dia ada pohon utama, batangnya gede, terus ada cabang kanan kiri. Saraf kejepit itu secara harafiah itu adalah ketika si daerah bantalan tulang itu menekan si batang gedenya. Gitu. Jadi dari yang tadi tuh ini tulang, ada saraf di belakangnya, terus di sini ada si bantalan tulangnya mendesak, pohonnya kena. Tapi batang utamanya. Gitu. Itu yang kita sebut sebagai saraf kejepit atau yang lebih dikenal orang tuh ngomong HNP gitu. Tapi sesungguhnya saraf kejepit itu karena dia tadi pohon dan ada cabangnya ini kan saraf juga ya. Tapi saraf perifer kita bilang ya, saraf ujungnya lah cabangnya. Nah ini juga sebenarnya bisa kita bilang saraf kejepit. Tapi kalau kita bedain antara HNP sama yang cabang namanya beda gitu. Jadi kalau misalnya ada pasien datang kayaknya saya HNP, mungkin sebenarnya bukan HNP maksudnya, tapi saraf kejepit itu. Bedanya di mana? Bedanya sebenarnya secara keluhan agak beda nih. Kalau dia kena batang tengah itu biasanya muncul lebih ke arah kelemahan. Kalau misalnya kelemahan itu kena dua-duanya biasanya. Atau ngerasanya kayak ada gangguan sensoris ya, entah mungkin kebas, entah mungkin kesemutan, nyetrum, nyengat. Nah itu biasanya dia ada spesifikasi lebih mempengaruhi keduanya. Biasanya gitu. Tapi kalau yang cabang itu tergantung dia kena di cabang sisi mana, di setinggi apa. Jadi beda nih, makanya kadang mungkin kalau misalnya pernah konsultasi gitu ya, ditanyanya adalah di mananya, terus dia menjalarnya kemana gitu ya, karena itu sebenarnya adalah awal untuk kita ngeliat kalau ini saraf kejepit, dia yang tengah, si batang besarnya atau si cabang. Lebih kayak gitu. Pada dasarnya sama, sarafnya kejepit gitu. Jadi sarafnya kejepit yang membedakan posisinya di mana. Kejepitnya sama apa itu juga ya. Bener. Nah kalau posisi sendiri ini kan istilahnya kita punya ruas panjang sekali kan. Dan bisa dimanapun ada jepitan. Ini akan berbeda nggak? Kalau diklasifikasikan bagiannya tuh apa aja sih dok?
Iya, jadi kan ada leher yang kita sebut sebagai cervical, ada dada itu torakal, ada lumbal itu punggung bawah, sama yang paling bawah sacrococcygeal. Nah, yang paling sering itu adalah daerah-daerah yang emang dia lekuknya paling dinamis. Jadi di daerah leher sama di daerah punggung bawah. Kalau di leher kan kita ya biasa ya, namanya mungkin baca HP, kerja, jarang stretching di daerah leher, padahal dia aktivitasnya berat. Atau kalau di daerah punggung bawah kita menunduk, mungkin duduk senderannya terlalu dalam, atau mungkin kita ngangkat jongkok salah, itu dia juga lebih dominan. Nanti akan muncul juga keluhannya beda-beda juga nih, karena yang paling atas ini dia mempengaruhi saraf sampai ke bawahnya, bisa saja keluhannya dari mempengaruhi ke lengan juga, ke perut juga, ke kaki juga. Kalau di torakal ya berarti dari daerah dada ke bawah, kalau kaki mungkin lebih ke dari punggung bawah ya mungkin di kaki aja. Lagi-lagi ya kita harus lihat keluhannya lebih dominannya kemana, nyerinya kah, kelemahannya kah, atau pada beberapa orang lebih ke arah keringatnya berkurang. Oh iya? Iya, jadi kayak misalnya nih, dia kena di daerah torakal karena faktor infeksi misalnya, atau karena ada patah gitu misalnya, dia akan merasa kayak kalau saya pegang perut saya ke bawah dibandingin saya pegang perut saya ke atas, yang bawah ini lebih kering, jadi sering gatel. Ada tuh pernah pasien datang keluhannya gatel, kan jarang ya saraf kejepit kok gatel. Oh ternyata karena dia kering banget. Jadi nggak kehidrasi ya gitu. Betul. Gitu. Nah setelah kita periksa lebih lanjut ternyata memang sensasinya pun berbeda gitu. Kalau dari leher kita harus waspada karena leher ini kan dia dekat batang otak. Jadi kita harus tetap tanyakan ke arah kesemutan ke wajah ada nggak, gangguan menelan ada nggak, kayak gitu-gitu. Kalau di kaki ya mungkin yang paling sering ya keluhannya ya berarti kesemutannya di mana, penjalarannya seperti apa, dan mungkin yang harus ditanyakan lebih tidak dilupakan adalah fungsi buang air kecil dan buang air besarnya seperti apa. Atau pada pasien dewasa laki-laki untuk disfungsi ereksinya gimana, ada nggak gitu. Karena sampai pada ke arah beberapa situ ya dok ya, bukan cuma kehendayaan nggak bisa gerak gitu aja ya. Ternyata dia lebih dalam dari itu, karena mungkin kadang kita lihat orang untuk bekerja biasa-biasa aja, cuma hendaknya lebih ke arah hubungannya dengan pasangannya, kan bisa aja. Nah, itu juga harus tetap kita tanyakan. Dan nggak terpikir ke arah sana. Betul. Gitu ya. Wow, sampai ke situ loh efeknya. Jadi kalau kita lihat ini tuh setiap tempat bisa punya efek, sensasi berbeda, hendayanya pun berbeda, dan pastinya penyebabnya juga beda-beda. Betul. Kalau kita lihat dari atas dulu deh dok, ini kan secara ergonomis mungkin paling sering ya, bagian ini nih mungkin jadinya tense karena ya sekarang mobilitas kita apalagi untuk yang Gen Z, gawai itu udah kayak sahabat banget nih, nggak boleh nggak ada gitu. Benar. Ini penyebabnya salah satunya itu nggak sih dok? Iya, jadi emang kalau untuk yang daerah yang dua tadi tuh yang paling sering si cervical sama si daerah punggung bawah, si lumbal itu biomekanik biasanya. Biomekanikal ya kayak tadi Kak Dika tadi bilang, jadi lebih ke arah paling sering ditemui adalah pegang gawai tapi posisinya tidak benar. Dalam artian mungkin posisinya terlalu tinggi atau terlalu rendah gitu, jadi cenderung menunduk. Kadang jadi menunduk ya, supaya nggak pegel, nyendernya jadi agak slouching gitu. Nah ketika kita kayak gitu kita sebenarnya menambahkan beban ke punggung bawah gitu. Jadi ya makanya dua area ini kesannya jadi sering bareng-bareng kena gitu. Kalau di daerah dada itu paling seringnya malah karena faktor-faktor yang red flag-nya kita. Paling sering infeksi, apalagi di Indonesia TBC tuh masih banyak banget. Jadi paling sering adalah infeksi karena TB-nya masuk tulang, patah. Atau yang kedua yang harus diperhatikan keganasan. Gitu. Mungkin tulangnya jadi rapuh, gampang patah. Kayak gitu-gitu. Kalau yang untuk dua ini memang paling sering biomekanik sih Kak. Dan memang itu dilakukan menahun nggak sadar gitu ya, kok tiba-tiba gitu, padahal kayaknya nggak ada gerakan yang terlalu ekstrem, ternyata karena kebiasaan kita itu ya dok ya. Betul. Dan sebenarnya kalau yang ideal kita menggunakan gawai itu gimana? Apakah harus ada posisi tertentu dengan jarak tertentu? Jadi paling baik tuh adalah gawainya sejajar mata. Jadi sejajar mata. Ya? Cuma ya hati-hati kalau misalnya kayak tadi kan nih kita pegang, kita kayak gini, terus ternyata kita kerjanya panjang, lama-lama kenanya ke sini juga. Mungkin bukan di saraf kejepit, tapi di otot sekitar sarafnya. Gitu. Akhirnya ya menjalar juga. Jadi memang untuk mendapatkan sesuatu yang ergonomis agak susah ya. Jadi kalau memang bekerjanya menggunakan layar selalu disarankan pakai meja, mejanya ada tambahan lagi untuk si entah laptop atau apapun itu dibikin sejajar mata.
gitu. Dan si tangan ini pun diusahakan dia sejajar, ergonomis. Ada tumpuannya juga. Ada tumpuannya, betul. Karena kalau misalnya dia begini, ini akan ada tarikan ke sini lagi. Mungkin akan narik ke sini lagi gitu. Akhirnya kembali lagi ke posisi yang salah tadi gitu. Kursi pun pemilihannya begitu. Jadi kadang-kadang kita tuh nggak sadar, ya penyakit tuh kita panggil sendiri ya dok ya. Benar. Karena kan tiap hari kita lakuin itu, kita ngerasa nyaman-nyaman aja, kok nggak ada masalah. Nggak sehebat kalau kita ngangkat galon salah kan langsung kerasa. Tapi kalau kerjaan atau mungkin ya lifestyle demikian, pola yang seperti itu dilakukan tiap hari, tidak terasa tiba-tiba udah pada kondisi tertentu. Ini kalau dari segi usia, apakah hanya orang-orang yang punya mobilitas tinggi saja yang punya potensi kena saraf kejepit? Atau justru orang-orang yang sebenarnya kayak lansia kan udah nggak banyak nih dok, istilahnya nggak banyak lagi aktivitasnya, banyak kan tiduran kok. Mungkin nggak sih mereka juga potensial untuk merasakan hal ini? Jadi ya kalau untuk saraf kejepit sama nyeri punggung itu dia proses yang sifatnya panjang. Kalau tadi dibilang lansia kan udah nggak ngapa-ngapain, tidur aja. Kita harus melihat ke belakangnya lagi. Karena riwayatnya. Iya, karena kan ada yang namanya chronic back pain kan ya. Jadi sebenarnya awalnya mungkin ada tapi nggak apa-apa. Lanjut lagi, ada nggak apa-apa. Lanjut lagi nggak apa-apa. Akhirnya ketika kita yang udah posisinya nggak ngapa-ngapain ini, si proses degenerasi tulang, sendi, ototnya itu berjalannya udah dari berapa tahun yang lalu gitu. Dan tadi seperti kita omongin di awal ya, ternyata kalau misalnya kita diem aja, rebahan, gak ngapa-ngapain, proses degenerasi itu malah lebih cepat. Oh iya, betul. Iya, jadi kalau misalnya kita biasa aktif tapi kita mengabaikan hal-hal yang sifatnya ergonomis tadi, terus ketika kita tua, kita diem aja, malah cenderung faktor lebih sakitnya akan bertambah gitu. Lebih tinggi. Iya, maka kita harus tetap aktif. Gitu. Dan memang otot-otot yang memang diutamakan untuk aktif biasanya yang suka terlupakan adalah otot perut sama otot pinggang. Itu ya, karena kita ngerasa aduh kayaknya udah beda nih, udah jompo banget ya, kayaknya banyakin ya rebahan aja, banyakin untuk istirahat saja. Tapi ternyata kalau tadinya aktif terus kita tiba-tiba drastis demikian malah jadi punya masalah ya dok ya. Karena justru lansia harus tetap aktif. Oke, tadi itu penyebabnya, gejalanya nih. Orang tuh kan kadang-kadang bingung ya, sakit sedikit, oh ini kayaknya self diagnosis ini saraf kejepit nih. Saraf kejepit nih pasti ya, tapi kan sebenarnya ada yang khas mungkin yang bisa terjadi atau mungkin letak-letaknya ini kan akan jadi satu guidance juga ya, apakah memang ada masalah di titik tertentu. Gejala yang paling umum tuh seperti apa sih dok kalau ini memang arahnya ke saraf kejepit? Gejala paling awal biasanya orang nyeri sih, selalu awalnya adalah nyeri. Datang dengan rasa tidak nyaman di lokasi yang mungkin terdampak gitu ya. Nyerinya harus kita bedakan antara apakah ini benar nyeri saraf atau ini nyeri yang organ lain, tulangkah, sendikah, ototkah gitu. Nyeri saraf yang khasnya adalah karena dia itu cabang, bayangin aja kabel listrik gitu ya. Jadi kalau misalnya dia korslet, ada lecutan listriknya menjalar sampai ke tempat dia berhenti gitu ya, mungkin lampunya atau gimana. Kalau kita ngebayanginnya adalah sarafnya nempel ke otot. Jadi kita akan tanya nyerinya seperti apa, nyerinya lokal kah atau ada kecenderungan dia mengarah ke satu sisi. Kalau misalnya mengarah ke satu sisi, ngarahnya kemana? Ke sisi, kalau misalnya di tangan nih, sisi luar kah, sisi dalam kah, atau malah di tangan? Karena itu akan menjadi marker kita nih, kalau misalnya dia ngeluhnya nyerinya di leher, tapi kesemutannya di sini aja, di sininya enggak. Oh mungkin ini sesuatu hal yang berbeda gitu. Mungkin dia ada faktor penyakit yang lain, kita tanyakanlah yang lain. Diabetes kah, merokok kah, kayak gitu-gitu. Tapi kalau misalnya iya nyeri di sini, menjalarnya ke daerah sini, oh cocok nih, kayaknya nyeri saraf ya. Nanti baru kita lanjutkan ke pemeriksaan untuk memisahkan yang tadi, si pohon utama atau si cabang nih yang kena. Karena nanti terapinya pun akan berbeda. Itu akan sama dengan seperti misalnya di punggung bawah, di kaki. Ya sama, tanyanya gitu juga. Menjalar atau enggak, kemana nih, ke kanan atau ke kiri? Ke kiri misalnya, oh cabangnya yang mana yang kerasa? Karena ada yang kerasanya cabangnya mungkin kalau kita lihat dari sisi sarafnya, oh sarafnya tapi jalannya nggak ke situ. Mungkin ini bukan saraf, mungkin otot, tapi kebetulan ada saraf di bawahnya ketekan. Jadi bukan saraf kejepit dari sini, tapi dari si otot. Gitu. Jadi terjepitnya karena di bagian yang lain, tapi bukan di ruas utama. Iya. Oh, karena memang identik ya, identik arahnya kemana, bagian mana yang terdampak, itu posisi sumbernya juga jelas. Kelihatan, iya. Kalau tidak cocok berarti harus dicari lagi tuh. Dicari lagi. Jadi makanya nggak boleh self diagnosis ya, apalagi kalau misalnya udah kayak gitu terus pijet. Gimana nih? Iya. Ini sering banget dilakukan kan? Betul.
Ya, Gimana tuh, pijet. Dok? Jadi kalau saya tidak melarang pijet, asal pijetnya ya superficial aja. Oh. Superficial. Cuma kan untuk saat ini pijet tuh banyak macam-macam ya. Jadi kadang kalau saya merasa ini adalah nyeri yang baru, atau misalnya terlanjur pijet dan nyerinya ternyata makin lama makin berat, atau sama aja berulang-berulang terus, jangan pijet dulu lagi. Kita cari dulu ini apa gitu. Kalau memang ini memang masalahnya di daerah otot atau fasia, atasnya otot, bajunya otot gitu ya. Ini masalah miofasial, mungkin ya masase itu salah satu yang membantu gitu. Tapi kalau misalnya ini adalah struktur yang lebih dalam, ya harus hati-hati. Takutnya masase ini membuat yang tadinya tidak bermasalah jadi bermasalah gitu. Jadi nggak bisa asal juga ya, Dok, ya kalau kita lihat. Kalau memang posisinya itu dalam dan memang ada sudah keterlibatan entah inflamasi tertentu, sarafnya juga udah masuk di situ, kayaknya memang perlu langsung berkonsultasi ya. Tapi kalau mungkin kadang-kadang kan datangnya tiba-tiba tuh, Dok. Ada dong yang harus kita lakukan paling tidak untuk meredakan. Untuk kita datang ke rumah sakit aja kan posisinya kita harus udah lebih nyaman dulu gitu kan. Ada nggak sih hal-hal yang mungkin secara sederhana bisa kita lakukan untuk meredakan? Karena kita nggak mungkin langsung obatin gitu kan. Pertolongan pertama ya. Pertolongan pertamanya apa tuh, Dok? Kalau pertolongan pertama masih sama sih. Rest dulu, istirahat, lalu cari kompres. Kompresnya dingin. Oh, justru dingin. Justru dingin. Di fase akut kita masih pakai dingin. Fase kronik kita pakai hangat. Jadi kalau ini terjadi mendadak, ini malah termasuk red flag sebenarnya. Mendadak ini ya berarti harus segera dicari. Kenapa tiba-tiba mendadak gitu kan ya. Kalau misalnya memang terasa nyeri banget ya berarti kita relaksasi dulu si ototnya. Istirahat, kompres. Kalau ada obat seperti over the counter lah, ibuprofen, paracetamol, nggak apa-apa diminum dulu untuk ngeredain nyerinya. Ketika nyerinya perbaikan, segera konsultasi gitu. Karena nyeri yang mendadak bisa terjadi banyak hal. Bisa karena nyeri mungkin sarafnya ada patah tulang kah yang bikin tiba-tiba sarafnya tergencet gitu misalnya. Atau sesuatu hal yang sifatnya posisinya salah jadi harus diperbaiki atau peradangannya harus diselesaikan dulu baru dia bisa aktivitas lagi. Itu kan harus diketahui gitu. Tapi pertolongan pertamanya tadi istirahat dulu, dikompres, kalau ada obat over the counter itu boleh diminum dulu sebelum konsul ke dokter. Itu dia. Paling tidak dan jangan panik ya, Dok ya. Betul. Jangan panik, jangan asal melakukan tindakan yang di luar seharusnya akhirnya memperburuk kondisinya. Jadi benar-benar meredakan dulu, istirahat, tenang, kompres, udah lebih nyaman dan reda langsung ke rumah sakit. Oke, nanti kita lanjut lagi, Dok ya. Tapi saya jeda, pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bahas tentang saraf kejepit. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini, boleh menelpon kami di 021-290-32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.itv. Kita lanjut lagi dengan dokter kita hari ini, Dr. Ineke Twikstisa Arandita SPNF Neurorestorasi, spesialis neurologi di Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Oke, tadi kita bahas tentang pertolongan pertama yang memang bisa dilakukan dulu di rumah untuk meredakan sebelum akhirnya ke fasilitas kesehatan begitu ya. Nah, sampai di rumah sakit ini kadang-kadang orang takut, Dok. Aduh, kalau ke rumah sakit nanti malah diapa-apain lagi. Pemeriksaannya kayak apa sih dan segala macam untuk memberi wawasan dan membuat masyarakat lebih tenang gitu ya. Ketika kita memang bergejala ke arahnya saraf kejepit, sebenarnya saat di rumah sakit tata laksana seperti apa sih? Pemeriksaan penunjang apa yang dilakukan? Iya, kalau untuk pemeriksaan ya pasti kita bertahap ya lebih ke arah kita tanya dulu gimana prosesnya, lalu kita lakukan pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik itu memang ada pakemnya, minimal dikerjain gitu ya untuk kita bisa melihat ini saraf kejepit atau bukan, itu satu. Yang kedua kalau memang ini saraf kejepit dia cabang yang mana, itu dua, baik di leher, di punggung ataupun di kaki. Setelah itu nanti baru kita mengarah ke arah imaging. Imaging ini sebenarnya macam-macam. Kalau misalnya kita ngeliat sepertinya bukan saraf kejepit nih, kita cuma mau mastiin tulang sama daerah sendinya aja. Mungkin kita akan minta ronsen aja. Ronsen dulu deh gitu ya sambil ngeliat apakah mungkin ototnya tertarik karena masalah sendi dan lain-lain. Tapi kalau kita merasa ini kayaknya ada keterlibatan jaringan lunak nih, entah itu saraf, entah itu si bantalan si tulangnya, entah itu mungkin otot di sekitarnya, ligamen, kita akan minta MRI.
gitu. Nah, MRI ini memang cenderung paling superior lah ya untuk saat ini. Paling superior karena kita bisa ngelihat semuanya secara menyeluruh gitu. Dan itu pun nanti dari pemeriksaan fisik, dari yang tadi kita lihat ceritanya seperti apa, itu akan ada pemilihan kalaupun MRI kita perlu pakai kontras atau non kontras. Bedanya apa sih? Bedanya lebih ke arah kalau kontras kita curiganya ke arah-arah infeksi mungkin. Atau proses peradangan autoimun yang bisa mengarah ke situ. Atau mungkin masalah keganasan kalau di pasien itu ada riwayat gitu ya. Tapi kalau misalnya kita curiga ini biomekanik atau mungkin memang proses ada penuaan degeneratif lalu terjatuh, itu kan sifatnya ya memang ngeliat strukturnya mekanikal aja nih. Kita nggak pakai kontras gitu. Jadi memang sebenarnya nggak istilahnya langsung aja gitu ya di-imagine dengan langsung di MRI dan segala macam, harus dilihat dulu sebenarnya. Kalau masih bisa dengan kondisi dilihat dulu secara fisik, nanti arahnya baru kalau memang ada arah yang mungkin lebih mencurigakan ke arah mana, nanti baru kita bisa tata laksananya seperti itu. Nah, pengobatannya nih dok, orang tuh langsung takut loh kalau saraf kejepit nanti akhirnya berakhir di meja operasi. Padahal banyak banget kan. Kalau kita dari yang segi yang derajat ringan dulu deh, biasanya apa sih yang harus dilakukan atau pengobatan apa yang akan dijalani? Iya, seperti yang tadi sempat disebutkan ya. Jadi sebenarnya saraf kejepit yang sifatnya HNP yang paling sering kita butuh operasi itu 2-5% aja dari total back pain yang muncul. 2-5% aja. Paling sering yang kita lakukan ya kita konservatif. Konservatifnya juga biasanya ya bisa obat atau ya rehabilitasi. Rehabilitasi ini juga macam-macam. Ada yang sifatnya kayak, ini karena ototnya lebih ke arah spasem, mungkin kita pakai modalitasnya yang lain, yang TENS mungkin menggunakan listrik atau mungkin inframerah dan lain-lain. Ada juga yang mungkin kalau misalnya sangat ringan, apalagi usianya misalnya masih muda gitu ya, di bawah 40 atau 30 tahunan, kita bisa ajarin stretching di rumah. Gitu, sambil kita pastikan nyerinya teratasi dulu. Misalnya kita udah yakin, nih nyerinya sudah teratasi nih. Kalau misalnya kita tanya, ini nyerinya udah segimana nih nilainya, udah di bawah 5 gitu misalnya. Terus kita lihat untuk pemeriksaannya tidak mengarah ke arah yang berbahaya. Kita akan sarankan untuk, ini kayaknya bisa nih kamu dengan stretching aja. Stretchingnya tentu yang khusus untuk daerah yang terdampak gitu. Misalnya kalau misalnya di daerah punggung bawah ya berarti stretchingnya lebih ke arah peregangan di daerah punggung bawah gitu, di otot-ototnya. Kalau leher ya berarti peregangan bundling si otot leher. Tapi memang kalau kami biasanya akan supaya tidak terjadi kesalahan stretching akan kita konsulkan dulu ke rehabilitasi medik. Diajarin dulu ya, nanti di rumah tinggal dilanjutin. Jangan sampai over stretch ya. Dan tentu takutnya ya supaya tidak berulang dong, kan namanya ini kan tidak nyaman gitu. Tapi memang ada yang kita lihat usianya, misalnya kalau untuk laki-laki antara 40-50 tahun tuh yang paling sering muncul gejala saraf kejepit, mungkin memang perlu kita eksplor. Ada yang takut ya, takut operasi, kayak yang boleh nggak usah operasi, tapi kita lihat tapi saraf kejepitnya lumayan nih. Nah itu kita harus edukasi banget tuh. Ini risikonya begini ya, berarti kita bisa lakukan, tetap kita lakukan rehabilitasi karena kan tadi targetnya adalah penguatan otot perut dan punggung belakang gitu, punggung bawah. Itu harus tetap dikerjakan, tapi mungkin untuk nyeri-nyeri sarafnya selain obat sebenarnya banyak kok modalitas. TMS perifer misalnya, atau mungkin ada yang saat ini ada dry needling, ada tapping, banyak banget untuk restorasi itu. Jadi sebenarnya banyak banget. Banyak banget. Nanti kita bahas dok ya, tapi sudah ada penelpon soalnya nih. Udah nggak sabar mau konsultasi, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Ya. Iya, dengan siapa Ibu, di mana? Halo Ibu. Halo. Ibu Casmini di Bengkulu. Ibu Casmini di Bengkulu, apa kabar Ibu? Aku kenal saraf kejepit yang saraf kejepit itu ini ya. Kenapa Ibu? Ya. Iya, silakan. Ini mau tanya tentang saraf kejepit. Boleh Ibu, boleh. Ya. Silakan Ibu pertanyaannya. Ini saraf aku kan ini punggungku sakit, tulang ekorku sakit, terus tengah-tengahnya itu sakit, terus tangannya sering kesemutan yang kiri itu gimana ya? Apa saraf kejepit? Baik. Jadi Ibu punggungnya sakit, lalu tangan kanan tangan kanan atau kiri tadi sering kesemutan ya Bu ya? Iya. Ibu usianya berapa? 60. Oke, sekarang Dokter Rineke mungkin ada yang mau ditanya lebih lanjut sebelum dijawab?
Ibu, 60. iya, sebelum ini Ibu ada riwayat sakit lain nggak, Bu? Ada. Apa tuh? Jantung, paru-paru. Oke. Diabetes ada? Ada. Oh, Jantung, ada. paru-paru, terus lambung infeksi. Aktivitas hariannya apa, Bu? Diabetesnya ada sih, tapi belum ini, masih maksud ya aku di rumah jualan dikit-dikit ya. Oh, oke. Iya, Ibu rumah tangga lah. Ibu rumah tangga ya, Bu. Oke. Baik, Iya. ada lagi dok? Cukup? Udah, cukup itu Cukup, aja. baik. Kita akan coba bahas Ibu Tasmini ya. Semoga bisa membantu Ibu. Terima kasih sudah menelpon kami di Bincang Sehati. Oke, nyeri punggung. Tapi memang ada riwayat penyakit banyak juga ya. Lumayan ada jantung, diabetes, lambung juga bermasalah. Ini di punggung dan ada yang khas di tangan kanan atau kiri tadi? Kiri kayaknya. Kiri, di kiri ya, itu kesemutan. Oke, gimana nih dok kira-kira? Iya, mungkin satu hal yang perlu kita highlight dulu, tadi kan nyerinya adalah di daerah bawah ya, di daerah bawah, terus kesemutannya di tangan kiri. Iya. Itu suatu hal yang berbeda tuh. Betul. Itu jadi jadi ibu lagi sedang mengalami suatu gangguan rasa tidak nyaman di dua tempat yang berbeda yang dicurigai penyebabnya pun agak berbeda. Jadi tadi lupa ya nanya ada riwayat jatuh atau enggak. Jadi kalau misalnya di daerah bawah kan paling sering kayak tadi kita ngomong ya, biomekanik nih paling sering. Kalau misalnya kita lihat dari aktivitas ibu rumah tangga ini agak susah nih. Ibu rumah tangga tuh semua dikerjain. Ngangkat lah, ngapain semua dikerjain. Jadi kalau saya lihat faktor resiko aktivitas ada nih untuk yang punggung bawah. Cuma mungkin tadi belum kita sempat keomongan faktor resiko lain apa sih? Gangguan pembuluh darah itu termasuk salah satu faktor resiko munculnya nyeri punggung dari atas sampai bawah. Yang kedua merokok, itu juga faktor resiko. Lalu ya tadi gangguan metabolisme, sindrom metabolik ya kebetulan di ibu nih lengkap nih. Yes. Ada penyakit jantungnya, ada diabetesnya. Jadi bisa saja kesemutan di tangan kiri yang mungkin bukan tangan dominan itu terjadi karena faktor resiko metaboliknya. Mungkin diabetesnya atau pembuluh darah gitu yang bisa menyebabkan gangguan di serabut saraf kecil. Jadi kesemutan-kesemutan yang mungkin hilang timbul gitu ya. Nah mungkin kalau yang punggung bawah bisa nggak karena itu juga, mungkin itu salah satu faktor resiko. Cuma lagi-lagi namanya punggung bawah dia penopang beban tubuh, kita harus pikirkan biomekanikanya dulu. Jadi kalau untuk ibu kecurigaannya ke arah situ, mungkin ada dua hal yang berperan nih antara biomekanikal dan juga si serabut saraf kecil yang terganggu karena gangguan pembuluh darah. Jadi memang si masalah metabolismenya ini juga harus dibenerin dulu gitu ya. Karena kalau dari letaknya memang kurang nyambung nih ya. Dari bagian sini ke sini, ini ada masalah dua-duanya tapi case berbeda. Jadi yang harus dilakukan untuk Ibu Tasmini mungkin langsung berkonsultasi, langsung ya dicek lagi ya. Karena mungkin cek rutin ini harus dilakukan untuk memastikan kondisi-kondisi ibu yang tadi itu bisa terkontrol. Oke, semoga membantu ya Ibu Tasmini ya. Nanti kita lanjut lagi dok, tapi usai jeda ya. Pemirsa jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati, masih membahas tentang saraf kejepit. Dan untuk pemirsa di rumah yang mungkin punya pertanyaan terkait tema kita hari ini boleh menelpon kami di 021 290 32644 atau DM ke Instagram kami di @bincang_sehati.tv. Kita lanjut lagi dengan Dr. Ineke Twikshtisa Arandita SPNF Neurorestorasi, spesialis neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Tadi kita terpotong pada ya tata laksana pengobatannya dok ya, mulai dari obat-obatan, rehabilitasi medik, dan sebenarnya banyak banget ya sebelum sampai ke meja operasi itu banyak banget yang bisa dilakukan. Banyak. Tadi apa dok, TMS atau apa? Ya ada TMS. Nah itu gimana namanya tuh dok? TMS itu kita ngasih gelombang magnet. Gelombang magnet yang dia bisa tembus sampai ke saraf yang dituju. Kalau misalnya kita untuk ngomongin saraf kejepit, berarti kita bilangnya ya daerah perifer lah ya, selain si otak gitu. Itu kita kasih di daerah yang nyeri. Di daerah yang nyeri kita stimulasi, harapannya adalah metabolismenya jadi perbaikan, aliran darahnya jadi perbaikan ke situ, jadi perbaikan juga gitu. Tapi memang yang harus diperhatikan TMS atau mungkin tapping atau neurorestorasi lain dan rehabilitasinya ini, dia sifatnya adalah mengurangi gejala. Jadi pada pasien-pasien yang memang saraf kejepitnya berat,
kita tidak bisa menghilangkan si saraf sekali. kejepitnya itu. Iya, jadi memang edukasi ini benar-benar menjadi tiang utamanya dulu. Jadi Bapak, Ibu ini berat, tapi kalau tidak mau operasi kita bisa bantu mengurangi nyerinya. Sambil tetap penguatan otot yang penopangnya, kayak gitu. Tapi ya kita harus bilang, ini bisa saja memberat di kemudian hari kalau memang misalnya berat badannya naik nih, karena misalnya nyerinya jadi lebih sering. Atau bisa saja karena kakinya lebih lemah, jadi jalan mau olahraga pun sulit gitu. Jadi itu harus dipertimbangkan. Sambil kita juga harus edukasi. Operasi itu kalau dia sudah melewati 1 tahun dari keluhan perberatan terakhir, biasanya keluarannya tidak sebaik kalau sebelum 1 tahun. Jadi kita walaupun kita bantu ya untuk latihan, tapi kalau berat memang kita harus edukasi. Paling baik sampai saat ini adalah operasi. Dan saat ini kan juga operasi sudah banyak yang sangat minimal invasif ya. Betul. Jadi untuk penyembuhannya pun, rehabilitasi dan pasca operasinya pun lebih cepat sebenarnya. Nah itu juga yang harus kita edukasi gitu, biar pasien juga tidak takut lagi untuk melakukan operasi kalau perlu. Jadi kadang yang memang paling ditakuti dari saraf kejepit itu, dan kalau harus ada operasi adalah kelumpuhan. Kayaknya konsep tuh 50-50. Setelah operasi masih nggak sama, jadi orang yang sama nggak gitu ya. Nah ini kan yang mungkin jadi ketakutan. Padahal sebenarnya sudah banyak sekali teknologi bahkan minim invasif ya dok ya. Dan ini tidak perlu lagi ditakutkan ya dok ya sebenarnya. Iya, sebenarnya ini sudah sangat membantu pasien nih supaya nggak takut lagi untuk ke meja operasi. Tapi ya memang yang namanya tindakan operatif itu pasti ada risiko, ada benefit gitu ya. Dengan yang minimal invasif ini risikonya jadi lebih kecil. Kalau misalnya dibilang kelumpuhan ada nggak risikonya? Sebenarnya kembali lagi ke arah saraf kejepitnya di regio mana. Karena sebenarnya kalau kita ngomongin tadi tuh yang batang besarnya itu dia berakhir di tulang pinggang nomor 2. Sisanya akar lah ya, kita ngomongnya akarnya. Ketika akar itu dia bisa bikin kelumpuhan nggak? Dia bikin kelumpuhan dalam hal dia anggaplah si akar ini nggak nyampe ke otot yang dia tuju, akhirnya ototnya kecil, jadinya kekuatannya berkurang. Tapi bukan kelumpuhan seperti yang kita dapatkan pada saraf kejepit di batang utamanya. Gitu. Bisa dibantu penguatannya dengan rehabilitasi? Bisa, cuma ya mungkin waktunya bermacam-macam tiap orang. Gitu. Jadi nggak, istilahnya kita nggak bisa pukul rata. Kalau memang ada suatu hal yang risikonya ternyata besar dialami oleh seseorang, belum tentu loh sama kita sama gitu. Betul. Ya. Dan sebenarnya sudah dipastikan sekarang sudah sangat kondusif lah ya untuk tata laksananya dan minim sekali untuk risikonya. Sebelum lanjut dok, sudah ada penelpon lagi yang mau berkonsultasi, kita sapa terlebih dahulu. Halo, dengan siapa di mana? Samarinda, Bu. Iya, dengan siapa Bapak? Pak Saijan. Pak Saijan di mana Bapak? Saya asli apa? Iya Bapak Saijan. Parah Pak, Bu. Iya. Halo. Iya, silakan. Saya ini sudah mulai 2023 tidak bisa jalan sampai sekarang. 2023 tidak bisa jalan sampai sekarang. Ya, sampai sekarang nih. Jadi kok awalnya kalau saya berdiri, kaki saya itu ngilu, setelah ngilu, lemah jatuh saya. Nah, sampai sekarang begitu pinggang saya sakit, ya itu juga sampai sekarang nggak bisa jalan saya. Sama sekali jadi, tidak bisa jalan ya Pak ya? Jadi sudah scan sama dokter, saraf 4 saraf cepet sama pengeroposan tulang. Oh, pengeroposan tulang, baik. Ya, dokter ada yang mau dilanjutkan ditanyakan nggak dok? Bapak tadi yang dikatakan ngilu dulu lalu jatuh itu ngilunya di mana Pak? Oh, ngilunya di dengkul. Oh, oke. Di dengkul, jadi saya habis cuci piring, saya jalan setengah mati kan. Jadi begitu saya pegangan bangku, kaki saya itu ngilu, begitu lemah saya tahan kaki kanan lemah juga jatuh dua-duanya nggak bisa berdiri sampai sekarang saya. Baik. Ya. Tapi sebelumnya ngilu itu nggak ada Pak, baru pertama kali nih ngilu. Ya, baru kalau ada lama, utamanya itu apa? Kaki saya itu jalan setengah mati. Jadi aslinya rematik saya. Nah, dari dinas kurang lebih
3 tahun mau pensiun itu saya jalan setengah mati. Saya orang asam urat itu, tapi bukan asam urat. Rematik. Oh, berarti rematiknya memang sudah ketahuan sebelumnya, Pak? Ketahuannya gini, saya tuh sama dokter dilihatnya, ini bapak ini kalau asam urat kok biasa-biasa aja, kakinya itu kan. Saya suruh tes dia laboratorium. Oh. Setelah itu baru lama saya setengah hari diperiksa hasil saya itu. Begitu diperiksa, panggil saya, Pak, sampai ini bukan asam urat, rematik banyak. Dia bilang itu. Nah, itu lama-lama saya nggak bisa jalan ini. Saya suruh bawa anak saya ke dokter, di scan sama dokter. Jadi 4 saraf jemput sama pengurusan tulang. Jadi dokter mulai dioperasi. Saya mikir kenapa anak saya baru kerja semua, jadi kalau suruh murid saya terus kapan kerjanya, itu yang jadi masalah saya itu. Iya, kita paham. Kita paham sekali. Jadi saya tanyakan sama dokter, dok, selain ini apa? Selain ini, selain operasi itu, suruh terapi. Nah, kalau terapi itu saya lihat itu kayak gak ada yang bisa saya terima. Karena apa? Kaki saya ini kalau bertahan berdiri, lemah jatuh. Bila gak ngilu lagi sudah. Tadinya ngilu, sekarang enggak. Lemah jatuh sudah. Itu jadi hati-hati betul saya. Nah, kalau saya suruh latihan berdiri, itu kayak berat betul, sudah kayak gak mungkin. Nah, kalau dokter mau dioperasi. Dokter bilang apa? Resikonya apa dok kalau saya dioperasi? Baik, Bapak, kita coba diskusikan dengan kondisi ini. Semoga bisa ada arahan ya dari Dokter Inneke ya, Pak. Terima kasih sudah menelpon kami di Bincang Sehati ya, Pak. Baik, nanti kita bahas ya dok ya, tapi usai jeda coba kita diskusi dulu kira-kira apa yang terjadi pada Bapak tadi. Semoga bisa ada solusinya setelah jeda. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Bincang Sehati. Baik pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih membahas tentang saraf kejepit dan masih bersama dengan dokter kita hari ini, Dr. Inneke Twikstisa Arandita SPNF Neurorestorasi Spesialis Neurologi dari Rumah Sakit IMC Pulau Mas. Tadi kita terjeda untuk menjawab pertanyaan dari Bapak Saichan ya di Samarinda tentang kondisinya ya dok ya. Kalau kita summary karena ada tiba-tiba nyeri di lutut, jatuh, sampai sekarang kondisinya tidak bisa berjalan dengan baik gitu ya. Dan ini cukup menahun. Dari dokter sendiri gimana arahannya? Iya, kalau dari 2023 rasanya targetnya sepertinya bukan bisa berjalan kembali seperti sebelum sakit ya. Lebih targetnya adalah kualitas hidupnya, gimana caranya supaya Bapak tetap bisa beraktivitas sesuai dengan yang bisa Bapak lakukan, seoptimal mungkin gitu. Kalau untuk saat ini memang kita tidak bisa membayangkan ya kira-kira apa yang terjadi di punggung belakang, tapi kalau memang sudah ada riwayat sulit berjalannya, ada nyerinya, setuju ini sesuatu sifatnya yang berhubungan sama saraf nih. Betul. Kalau ada yang jatuh tadi mungkin ini saraf kejepit karena faktor jatuhnya. Mungkin ketika Bapak jatuh ada penekanan di daerah saraf bawah yang bikin kakinya jadi bertambah lemah gitu. Tapi kalau yang tadi Bapak sempat bilang, ini dibilang rematik, kita anggap rematiknya sudah tegak nih. Jadi kalau untuk rematik, ya tadi ya, dia tuh imun. Masalahnya di imunitas, autoimun gitu, yang bisa saja membuat tulang-tulangnya itu lebih rapuh lah ya dibanding ada orang. pengeroposan juga ya di Betul. ya. Gitu. Nah pertanyaannya lebih ke arah apakah memang pengeroposan ini sudah terjadi jatuh lalu pengeroposan itu membuat menjadi patah, lalu membuat saraf kejepit, atau sebenarnya kalau memang benar rematik bisa saja menimbulkan suatu gangguan saraf tanpa adanya himpitan. Gitu. Jadi bisa saja ini overlapping gitu. Tapi kalau ditanya saya tidak bisa operasi karena ada pertimbangan-pertimbangan tadi gitu ya. Yang bisa kita lakukan adalah kita kuatkan ototnya secara pasif dulu. Kayak yang tadi Bapak bilang ya, kalau saya disuruh berdiri saya lemah, saya akan jatuh lagi. Oke, kita bantu dengan bantuan orang lain dulu. Karena bagaimanapun juga ototnya harus diingatkan kembali gerakannya seperti apa. Karena otot yang sudah lama tidak bergerak
tentu dia ada kecenderungan memendek, itu satu, sehingga menimbulkan kesulitan dan nyeri lagi ketika kita mulai bergerak. Jadi kita harus panjangin dia lagi. Pasif dulu. Bisa dibantu oleh teman-teman fisioterapis dengan bimbingan dari dokter rehabilitasi medik tentunya. Setelah itu baru kita lihat ini nyerinya bisa diapain gitu ya. Kalau misalnya memang masalahnya dari masalah patah tulang karena pengeroposan tadi, ya berarti obat tentu diperlukan. Oke. Kalau misalnya obat tidak bisa karena faktor lain, mungkin kita bisa lihat restorasi lain apa yang bisa kita lakukan. Bisa tapping untuk kita membantu penopangan otot gitu ya. Atau bisa juga kita lakukan hal lain yang targetnya sama, penguatan otot yang penopang. Jadi intinya di situ ya, Dok? Di situ. Oke, semoga ini bisa membantu Bapak Saichan untuk bisa punya kualitas hidup yang lebih baik. Karena untuk bisa balik normal bukan tidak mungkin, tapi memang perlu effort dan takes time. Dokter, thank you sudah ada di Bincang Sehati. Ini pasti banyak banget wawasan dan juga informasi yang berguna untuk menjaga kesehatan pemirsa di rumah ya. Tetap jaga kesehatan agar terus bisa menginspirasi. Oke pemirsa, sekian Bincang Sehati hari ini. Jangan lupa untuk mengunduh AI Plus di gawai Anda untuk menggenggam inspirasi kapanpun, dimanapun. Saya Asia Dika pamit undur diri. Sampai jumpa.